Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di sore hari ini perkuliahan struktur tumbuhan. Ya, kalau tidak salah ini pertemuan yang nomor 8. Ya. Pertemuan yang nomor 8 kita membahas sitologi. Kita membahas sitologi atau biologi sel kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi fokus ke plant atau fokus ke tumbuhan. Nah, eh, ini yang ada di gambar ini ya, yang ada di gambar slide ini, yang kelihatan ini ya. Oh, sebentar saya pakai pointer dulu. Ya. Nah, eh, bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini. Ini ya, ini adalah trikoma ya. Ini adalah trikoma di bawah mikroskop seperti ini. Kemudian yang di sini juga ada trikoma, tapi ini tanamannya adalah tanaman Arabidopsis, tanaman model ya. Mungkin di Indonesia tidak tumbuh ini ya. Sebenarnya ini tanaman liar, tapi di subtropis atau di 4 musim biasanya, di negara 4 musim. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Nanti kita akan sedikit mengupas lagi ya terkait trikoma ini ya, terutama terkait dengan sitologi yang berkaitan dengan benda-benda ergastik ya. Nah, makanya ini saya tampilkan ya. Oke. Eh, kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Nah, mungkin mungkin sebagian besar bertanya-tanya ya sebelum saya jelaskan ini ya. Kenapa PPT-nya kok tidak sama dengan yang di-share di MMP kemarin ya. Kalau saya lihat di MMP kemarin itu ada 2 PPT, yang ada 2 file. Satu judulnya adalah sitologi dinding sel, dan yang kedua adalah sitologi komponen protoplas. Setelah saya cek, ya karena ini kan tahun kemarin ya, itu PPT tahun kemarin. Setelah saya cek ternyata sangat banyak jumlah slide-nya, kemudian ada yang redundansi atau ada yang berulang. Ya, makanya saya coba perbaiki, saya coba ringkas dari 2 file itu yang masing-masing jumlah slide-nya itu lebih dari 40 ya. Nah, saya ringkas menjadi kurang dari 20 ya. Dengan harapan eh, lebih efisien, lebih singkat, tapi tetap kompak atau tetap kompaknya, tetap padat gitu ya isinya. Maka dari itu, kenapa tadi saya minta untuk menyiapkan PowerPoint dan kertas, ya, karena eh, saya lebih banyak menjelaskan ya melalui apa penjelasan lisan daripada penjelasan tulisan, gitu ya. Sehingga semuanya harus menyimak. Oke, ini sebagai awalan ya, sebagai pendahuluan bahwa psikologi itu ilmu yang sangat lama ya, sebenarnya yang sangat lama. Kita bisa lihat itu di tahun mulai dari ilmuwan-ilmuwan yang hidup di tahun 1632 sampai 1882. Jadi sudah sangat lama ini ya, ratusan tahun yang lalu ya, atau bahkan ribuan tahun yang lalu kalau dilihat dari perkembangan ya. Nah, ini ada juga di slide yang lama, cuman ini saya kompakkan jadi satu slide ya, mulai dari Anthony van Leeuwenhoek ya. Ini adalah ilmuwan dari Belanda ya. Jadi kalau dulu ilmuwan itu modelnya ya gondrong gitu ya. Kayak ini gondrong kan ini Anthony ini di fotonya kan gondrong ya, kemudian keriting kan ya. Mungkin sekarang nggak ada yang profesor kayak model gini ya. Nah, apa sebenarnya yang dimunculkan atau yang dihasilkan dari penelitiannya si ilmuwan Anthony Leeuwenhoek ini? Jadi ceritanya beliaunya ini bikin mikroskop sendiri. Mikroskopnya itu kecil kayak kunci gitu ya, kecil sangat kecil sekali. Makanya di sini di gambar ini yang kelihatan kan orangnya. Mikroskopnya mana ini dipegang? Sorry, ini dipegang ini kalau tidak salah ya.
Jadi kecil. Kalau melihat itu ya harus gini, harus dekat mata ya, terus anunya sampelnya ditaruh di depan gitu ya. Jadi kayak loop kalau zaman sekarang. Tapi walaupun seperti itu ya, beliaunya itu bisa menemukan yang namanya protista bakteria. Jadi kenapa maka dari itulah maka Leeuwenhoek ini dinobatkan ya istilahnya, dinobatkan sebagai father of microbiology. Nah, itu kan. Jadi kan banyak yang namanya father-father itu ya. Kalau father genetik, Mendel, kalau father apa, apalagi. Nah, kalau father of microbiology yang benar atau yang dipercaya, dinobatkan adalah si ilmuwan yang bernama Anthony van Leeuwenhoek ini. Jadi ilmuwan Belanda. Ini terjadi beliau hidup tahun 1632 dan meninggal tahun 1723 ya. Nah, kemudian apakah ini saja terkait dengan penemuan tersebut ya, terkait sitologi ya. Kita kan bicara sejarah saat ini ya. Dilanjutkan oleh ilmuwan yang lain yang lahirnya lebih eh, muda. Maksudnya di tahun berikutnya ya. Di tahun 1600 ini masa hidupnya ya. Nah, mungkin ya sama saja ya, maksudnya masih mungkin masih dalam periode yang sama lah ya. Tapi ini melanjutkan dari teori yang disampaikan atau penemuan yang disampaikan oleh Leeuwenhoek ini. Si ilmuwan yang bernama Robert Hooke ini juga membuat mikroskop sendiri. Nah, mikroskopnya ini ya, mikroskopnya ini penemuannya tahun 1663. Nah, kemudian yang ditemukan ini apa? Teorinya ya. Jadi, teori yang ditemukan atau yang disampaikan adalah teori terkait dengan sel. Ya. Dengan mikroskop ini, Robert Hooke bisa melihat sel gabus pada saat itu. Ya, sel gabus bahwa ada ini gambar selnya bisa dilihat di situ. Ya, menggunakan mikroskop ini, kalau yang ini adalah lawan hook itu adalah protista bakteria, kalau ini adalah sel gabus dari tanaman, gitu ya. Nah, itu ceritanya. Nah, waktu berlalu, kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan lain. Oh, kalau Robert Hooke ini adalah ilmuwan dari Inggris. Kalau ini kan Belanda, ini Inggris. Jadi di negara yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi mereka berdua sama-sama bisa menciptakan, membuat mikroskop. Ini kelihatan mikroskopnya lebih modern atau lebih kompleks daripada punyanya Leeuwenhoek ini. Ya. Dan ingat, semua mikroskop pada saat itu menggunakan tenaga cahaya. Ya. Belum ada yang namanya listrik. Ya. Belum ada ini tahun ini. Atau kalaupun toh ada pun sangat-sangat terbatas. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh penemuan atau laporan dari ilmuwan yang lain yang bernama Robert Brown. Nah, Robert Brown ini menemukan nukleus. Nah, ini lebih detail lagi. Ya. Kalau Robert Hooke tadi sel secara umum ya, maksud saya sel itu kan lebih besar daripada inti sel. Ya. Kalau Robert Brown ini itu melaporkan penemuan dengan mikroskopnya, ya, menemukan nukleus. Nukleus ini nukleus atau inti sel dari anggrek, ya, dari anggrek. Jadi ini gambar penemuannya, ya, gambar di bawah mikroskop, ya. Kemudian yang dilihat itu nukleusnya, ya. Ini bisa dilihat small dan center, ya. Di dalam sel itu disebut dengan nukleus, tapi pada saat itu belum tahu ini fungsinya apa, ya. Hanya tahu, oh ini namanya nukleus dari anggrek. Nah, kalau dilihat di sini, di gambar ini, bukan yang ini ya, ini stomata ya ini. Yang ini stomata. Nukleusnya itu yang kecil-kecil. Nah, ya, yang kecil kayak titik itu, ya itu nukleusnya. Karena ini kan mikroskop zaman dulu, jadi ya terbatas dua dimensi saja gambarnya. Ya, jadi itu ceritanya. Nah, kemudian yang bawah ini eh, di tahun berikutnya ya, tahun 1800 sama ya mungkin ini satu pantaran lah ya, satu periode mirip-miripnya.
Oh, lupa lagi tadi ini, kalau ini ilmuwan Robert Brown ini ilmuwan dari Skotlandia, ya. Jadi dia dari Skotlandia yang mencetuskan bahwa ada inti sel di dalam sel, gitu ya, dari Scotland. Nah, kalau yang Matthias Selden sama Swan, ya, sama Swan ini lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi dan mulai apa namanya bicara terkait dengan fungsi, ya, bicara terkait fungsi atau mulai menelusuri, ya, apa yang sudah disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Dan kedua orang ini, kedua ilmuwan ini asalnya dari Jerman, keduanya dari Jerman. Hanya spesifikasinya berbeda. Kalau Selden itu menyampaikan dan meneliti terkait dengan sel tanaman. Artinya apa? Seluruh bagian dari tanaman, mulai dari batang, daun, akar, itu terbuat dari sel. Artinya merupakan kumpulan dari sel. Sama juga dengan teori yang disampaikan oleh Swan. Hanya saja ini di hewan, ya. Jadi di hewan ini apa teorinya? Ya sama juga teorinya bahwa hewan itu terbuat dari sel. Organisme sebesar itu terbuat dari sel. Nah, sampai di sini sudah mulai kelihatan, sudah mulai kelihatan di penelitian-penelitian berikutnya, yaitu jauh lebih sempurna, ya. Kalau terkait sitologi atau biologi sel itu sudah mulai sejak lama, mulai dari Leeuwenhoek sampai Selden dan Swan ini, ya. Nah, jadi itu ceritanya. Dan satu hal yang perlu dipahami di sini, ya, kelima atau semua ilmuwan ini, ya, kelima ilmuwan ini mulai dari Leeuwenhoek sampai Swan, ya, itu mereka semuanya menggunakan alat yang namanya apa? Mikroskop. Ya. Jadi alatnya sama, hanya saja modelnya, mungkin spesifikasinya mungkin berbeda karena makin tahun makin canggih, ya. Dan tiap negara tidak sama. Jelas di sini mikroskopnya tidak sama, mereka membuat sendiri, ya, menciptakan sendiri atau memiliki ide sendiri, kemudian bisa meminta seorang ahli yang diminta untuk membuatkan mikroskop sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu untuk sejarah atau galeri di galeri ilmuwan ini, ya. Oke, mungkin itu. Kemudian kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Nah, ini kalau slide berikutnya ini mulai ke materi, ya. Tadi kita belajar sejarah, sekarang kita belajar materi. Nah, apa ini? Nah, ini adalah galeri istilah yang digunakan, ya, dalam PPT ini. Ya. Memang tidak semua saya tulis di sini, tapi ya ada istilah sitologi, tadi sudah saya sampaikan. Istilah lain dari sitologi adalah biologi sel. Kemudian yang dipelajari di biologi sel itu apa? Struktur dan fungsi sel. Mulai dari luar sampai ke dalam. Nah, itu dipelajari di biologi sel, di mata kuliah biologi sel, ya. Mulai dari dinding sel, membran sel, nukleus, apa namanya, mitokondria dan seterusnya, yaitu dipelajari di mata kuliah biologi sel. Nah, namun demikian, ya, banyak istilah lain yang mirip-mirip. Nah, saya tidak tahu apakah semua ini yang ada di sini itu paham terkait istilah sitoplasma, sitosol, organel, kloroplas, kromoplas, protoplasm. Ya. Jadi ini istilah yang mirip-mirip yang harapannya nanti, ya, setelah perkuliahan ini semuanya akan paham, ya, seperti itu. Tapi di sini saya tampilkan satu definisi lagi, protoplas. Protoplas. Nah, kenapa? Ya karena lebih baik ini paham daripada nanti kebingungan di belakang. Ya. Sebelum kita membahas cytoplasm, cytosol, dan seterusnya sampai protoplasm, lebih baik paham dulu apa yang dinamakan oleh protoplas. Nah, ini definisinya, ya. Jadi protoplas itu adalah a plant cell that has had, ya, is cell wall remove. Ya, jadi sel tumbuhan, sel tanaman yang sudah dihilangkan dinding selnya. Ya. Oke, nah ini saya kira sudah paham semuanya, ya, perbedaan antara
sel tumbuhan dan sel hewan ya. Ini bisa dijawab ya, bisa dijawab oleh siapapun ya dari segi shape bentuk pasti beda ya. Wong ini agak kotak. Tadi tadi ada yang bilang persegi panjang, tapi di bawah mikroskop ada yang segi enam, macam-macam ya. Tergantung nanti tumbuhannya bagaimana. Tapi yang jelas ada sel wall atau dinding sel. Nah, ini yang warna abu-abu. Ya, yang warna abu-abu itu kan dinding sel. Kemudian kloroplas hanya ada di tumbuhan. Nih, ya, kloroplas ada di tumbuhan, sentriol ada di hewan, ya. Kemudian vakuola hewan punya, punya ya sebenarnya, tapi kecil ya. Tapi kalau di tumbuhan sebesar ini vakuolanya. Ya. Kemudian food storage itu yang paling penting, ya artinya ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dalam menyimpan storage ya, hasil cadangan makanannya ya. Kalau di hewan itu disebut dengan istilah glikogen, tapi kalau di tumbuhan disebut dengan istilah apa? Pati atau karbohidrat atau starch atau amilum ya seperti itu. Ya, oke. Nah, eh, itu saja untuk gambar ini sebagai pendahuluan. Kemudian kita lanjut di sini aja. Nah, ini yang langsung atau yang menjadi materi inti kita ya. Nah, saya sedikit mengulas terkait bentuk sel tumbuhan. Tadi kan sempat saya singgung tadi. Ada yang menjawab bentuknya persegi panjang ya. Nah, betul juga ya sebenarnya. Tapi sel tumbuhan itu macam-macam sebenarnya ya. Tergantung nanti ya selnya itu living cell atau dead cell. Nah, ini juga akan nanti kita praktikumkan ya. Hari Selasa kalau tidak salah kita praktikum terkait dengan apa ya sitologi yang akan kita pelajari. Makanya saya harus memberikan hari ini agar nanti ketika praktikum itu tidak bingung ya, tidak bingung. Nah, ini saya kira tahu semua ini adalah kapuk yang biasa digunakan oleh beberapa eh, apa namanya orang untuk membuat apa namanya kasur ya atau mungkin bantal ya. Dan juga di sini ada contoh yang lain kapas. Nah, ini juga penggunaannya sama. Nah, di praktikum biasanya menggunakan contoh ini ya, mungkin salah satu nanti diambil kapasnya ini yang kayak rambut putih ini ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop bentuk selnya bagaimana ya. Kan kita bisa melihat di sini bentuk selnya. Kalau sel kapuk itu ya bentuk selnya ya memanjang seperti ini ya. Sel rambut ya, sel-sel ini. Yang putih itu diambil satu, dilihat di bawah mikroskop seperti ini. Ya. Nah, kemudian eh, bagian-bagiannya bagaimana? Nah, ini kita lihat lagi. Kalau tadi yang di slide sebelumnya itu kan sel hidup ya, yang di dalamnya ada macam-macam. Kalau ini ya biasanya disebut dengan istilah sel mati ya karena di sini hanya tersisa dinding sel saja. Nah, kemudian ini kalau dibelah, ya, ini kalau dibelah ya lubang kayak pipa ya. Ya, dipotong sini ya itu lubang kayak pipa. Makanya di sini sering juga dimasuki oleh apa ini air bubble. Ya, udara bisa masuk di sini. Gitu ya. Nah, contoh yang lain lagi, nah, kalau untuk sel kapuk saya kesulitan mencari gambar yang ada mikroskopnya. Ya, kalau sel kapas banyak gambar mikroskopnya. Ya. Nah, sel kapas itu seperti ini bentuknya. Ya, bisa dilihat di sini, mirip dengan sel kapuk ya karena sama-sama rambut putih ya sebenarnya ini. Nah, kemudian di bawah mikroskop bisa dilihat ya. Jadi yang ini ya bisa dilihat secara utuh ya sebenarnya utuh kayak rambut ini ya. Kemudian yang ini ketika dipotong secara melintang atau cross section ya, cross section itu seperti itu penampakan. Jadi ada lubang-lubang kecil di situ ya. Ada yang ada lubangnya, ada yang tidak ada lubangnya gitu ya. Tapi secara umum ada lubangnya, kemudian ada yang kempes dan seterusnya ya. Dan ini juga disebut dengan istilah sel yang apa ya istilahnya tidak hidup atau sel mati ya. Makanya apa yang ada di situ ya dinding sel aja. Kan ini dinding sel ini yang paling luar. Nah, kemudian dalamnya agak berongga seperti itu ya. Dan ini insya Allah nanti dipraktikumkan ya sehingga tidak ada kita tidak melihat adanya mitokondria, adanya apalagi kloroplas tidak ada. Ya. Apalagi ke kloroplas, kloroplas itu kan kebanyakan isinya klorofil ya, klorofil yang warnanya hijau.
Nah, kalau ini kan warnanya putih gitu ya. Nah, ini disebut dengan istilah sel yang tidak hidup ya, tidak hidup tapi merupakan sel yang sudah istilahnya itu ya tergolong sel yang mati ya karena di dalamnya tidak ada organel, hanya dinding sel saja. Nah, ini yang kedua ya, ini yang kedua. Contoh saya berikan atau saya contohkan plastik. Ya. Di bagian kiri bisa dilihat di situ ya. Di bagian kiri bisa dilihat di situ, mulai dari etioplas sampai ke proteinoplas. Tapi yang saya berikan contoh gambarnya di sini adalah kromoplas sama kloroplas. Nah, apa itu kromoplas dan kloroplas? Kalau kromoplas bisa dilihat di sini ya, pigmen. Makanya di gambar di sini saya contohkan di bawah mikroskop ini bentuk selnya ya. Tadi kan kalau dibilang persegi panjang gugur ya, artinya ada yang segi 5, ada yang segi 6, ada yang segi 4 ya kayak gitu memang ya kondisi bentuk sel tumbuhan itu kalau masih ada dinding selnya. Nah, kromoplasnya yang mana? Yang ini yang kuning-kuning. Ya, ini yang kuning-kuning itu semua kromoplas. Makanya kalau nanti di praktikum menggunakan wortel harus ditemukan yang kuning-kuning gitu ya. Nah, biasanya kalau di wortel itu seperti ini. Ya, kalau yang atas ini kemungkinan besar, ya saya tidak sempat ngecek. Kemungkinan besar ini sampelnya adalah daun, ya sel daun. Sorry, sel bunga yang berwarna kuning atau yang berwarna orange, gitu ya. Nah, kalau sel wortel, root tissue, ya ini bisa dilihat di sini, itu memang agak susah mencari yang kromoplas atau yang bagian yang kuning, tapi biasanya kelihatan. Nah, kayak gini, ya. Itu kromoplas itu yang bercak sedikit, ya ada warna kuning atau orange. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua kloroplas, semuanya sudah paham. Kloroplas itu terkait dengan fotosintesis. Ini contohnya yang ada di kanan. Ya. Contohnya yang ada di kanan ini. Ini kloroplas. Kemudian mana kloroplasnya? Ya ini yang bintik-bintik ini. Ya, banyak sekali ini yang bintik-bintik agak menonjol, hijau itu kloroplasnya. Selnya bentuknya apa? Ya ini memanjang. Ya bentuk selnya. Kemudian ini di close up atau diperjelas ya gambarnya. Ini kloroplas. Jadi dalam satu sel itu kloroplasnya tidak hanya satu, bisa banyak, bisa sedikit, ya dan seterusnya. Ya seperti itu. Nah, ini kloroplas semuanya. Nah, ketika ini dihilangkan dinding selnya, maka jadinya ya seperti ini, ya bulat jadinya. Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Oke, mungkin itu kemudian ini saya tambahkan satu lagi. Yang tadi dan mungkin bisa menjawab dari glosari atau terms galeri peristilahan tadi. Ya. Di sini ada istilah protoplas, ada istilah protoplasma, ada istilah nukleoplasma, sitoplasma, dan sitosol. Nah ini sangat jelas sebenarnya ya dari ilustrasi yang ada. Memang saya sengaja memilih yang gampang dipahami ya. Jadi kalau protoplas itu tidak ada dinding selnya. Ini kan tidak ada sudah dihilangkan. Yang warna coklat agak tebal dihilangkan jadilah istilah protoplas. Ya. Kemudian membran sel masih ada enggak? Ini masih ada. Ini yang kuning ini membran sel. Ya. Nah, kalau protoplasma ada membrannya enggak? Enggak ada, ya. Jadi tidak ada dinding, tidak ada membran, istilahnya adalah protoplas. Ya, yang semua yang ada di dalam sel tanpa dinding, tanpa membran, protoplas, ya. Kemudian nukleoplasm itu adalah bagian yang ada di dalam nukleus. Ya. Nah, termasuk membran nukleus itu masuk di nukleoplasm. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau cytoplasm itu semuanya. Ya, semuanya di sini ya, kecuali ini gitu ya. Kecuali nukleoplasm. Itu disebut dengan istilah cytoplasm. Ya. Nah, kemudian yang terakhir cytosol. Nah, sol itu pastilah solution lah istilahnya. Pasti cairan. Jadi organel tidak masuk, nukleus tidak masuk, semuanya tidak masuk kecuali cairan yang ada di situ. Termasuk mungkin di sini yang kecil-kecil, ya molekul-molekul kecil. Nah, itu yang disebut dengan sitosol. Molekul-molekul kecil, cairan terutama yang ada di dalam sel. Jadi ini jelas sangat jelasnya. Nah, kemudian untuk videonya bisa di-scan ini nanti ya ini ya.
Atau sekarang boleh kalau ingin melihat, disimpan dulu link YouTube-nya ya. Kemudian nanti kalau ada waktu silakan dicermati ya. Intinya penjelasan ini lebih komplit dan durasinya sekitar 7 menit, lebih sedikit ya. Jadi di sini sangat jelas penjelasannya. Kalau tidak salah ini mahasiswa India yang menjelaskan ya. Jadi pengucapannya itu kayak kita ya, maksud saya insya Allah mudah dipahami. Jadi nanti silakan di apa scan pakai HP ya, kemudian diklik link YouTube-nya pakai apa Google Lens ya, pakai Google Lens itu bisa langsung ketemu ya. Oke, saya lanjutkan dulu di slide berikutnya. Kalau video nanti bisa melihat lagi secara mandiri ya. Nah, ini saya contohkan lagi, dan ini ada di PPT lama ya, insya Allah ada di situ. Tadi protoplasma itu kan semua yang ada di dalam sel kecuali membran dan dinding. Berarti di situ ada semua, itu organel ada, nukleus ada, semuanya ada. Nah, di dalamnya kan ada macam-macam ya. Ada termasuk di situ ada plastid. Nah, ini ya. Ada plastid di situ. Nah, kemudian ini saya beri contoh ya beberapa, dan insya Allah di praktikum juga nanti akan melihat ya. Mungkin salah satu dari ini, dari yang ada di sini, yaitu contoh-contoh bentuk dari kloroplas. Ya. Contoh-contoh bentuk dari kloroplas ada 4 ya, yang saya contohkan, tapi bukan berarti hanya 4 loh ya. Ada yang lain, ya. Silakan nanti dicari ya. Kalau memang ada yang temuan baru, misalnya, oh ternyata bentuknya tidak hanya 4, ada 5 atau 6, boleh silakan. Ya, ini saya hanya memberikan contoh, memberikan gambar sesuai yang ada di PPT lama ya. Yang pertama dari kloroplasnya Zygnema, ini bentuknya bintang. Ya, memang tidak mirip bintang bener, tapi kan ada kayak ada bintang-bintangnya gitu ya di sini gitu ya. Itu kemudian kloroplasnya Spirogyra. Ya. Bentuknya itu ribbon atau tip. Ribbon atau tip itu artinya pita, ya. Berbentuk pita kan kayak pita ini, kayak pita menggulung terus bertautan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ribbon atau tip atau pita ya. Itu bisa ditemukan di Spirogyra. Jadi nanti kalau praktikum tergantung sampel yang ada, kemudian kita akan cek di bawah mikroskop. Nah, kemudian yang contoh lainnya ada kloroplasnya Cladobora. Ini bentuknya jaring, ya, bentuknya jaring karena kayak jaringnya jala, ya, kayak jaringnya jala. Artinya ada lubang sedikit gitu ya. Memang tidak mirip banget, tapi ini masuk di kategori net atau di kategori bentuk yang jaring. Nah, yang terakhir dari kloroplasnya hidrilla ya, yang berbentuk lensa. Artinya kita bisa lihat kloroplasnya kan kayak bentuk lensa cembung cekung gitu ya. Nah, seperti ini. Ini yang hijau-hijau di tengah ini. Ya. Nah, ini bentuk selnya kan memanjang gitu ya. Oke, jadi itu contoh-contoh dari kloroplas, dan tidak menutup kemungkinan masih ada bentuk-bentuk kloroplas yang lain. Ya. Boleh ditambahkan jika memang menemukan, nanti diresum juga boleh ya. Kalau menemukan dan sumbernya bagus, terpercaya ya, artikel atau buku dipersilakan ya. Oke, jam 5 pas ya. Mungkin saya beri waktu dulu untuk bertanya, barangkali ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, di slide ini ya, di slide berikutnya kita membahas ergastic substance. Artinya apa? Ergastic substance itu adalah benda-benda ergastik. Ya. Nah, ini kita review lagi ya untuk sel tumbuhan ya.
kita bisa dibagi dua ya sebenarnya. Ada dinding sel, bagian paling luar ada protoplas. Ya, kalau dinding sel dikeluarkan kan berarti hanya tinggal protoplas. Nah, di protoplas itu ada protoplasmik komponen, ada non-protoplasmik komponen. Kalau yang protoplasmik tadi itu mulai dari sitoplasm sampai organel yang ada, ya, dan seterusnya sampai microchip atau kerangkanya, ya, itu masuk di sini. Nah, sedangkan yang non-protoplasmik itu masuk ada dua, yang pertama vakuola dan yang kedua ergastic substance. Artinya apa di sini? Ergastic itu istilah lainnya adalah ini, kuncinya ada di sininya, non-living cell. Jadi ya tidak hidup. Ya, kalau tidak hidup itu kan berarti tidak melakukan aktivitas, tapi merupakan produk dari aktivitas kan gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Benda-benda ergastik itu apa saja? Dan insya Allah nanti ini kita juga akan praktekkan ya, benda-benda ergastik yang ada akan kita cek. Ya, contohnya adalah apa? Ya, bahan yang disimpan kayak karbohidrat, gula, ya, kemudian lemak, lipid, minyak, ya, protein, dan seterusnya. Kemudian ada juga material yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Contohnya apa di sini? Alkaloid, asam organik sampai mineral, ya, sampai mineral kristal. Nah, kenapa ada istilah kristal? Mineral itu kan non organik ya, kayak garam. Ya. Garam itu kalau dilihat di bawah mikroskop, ya, garam. Kalau dilihat di bawah mikroskop itu bentuknya kristal. Ya, jangankan garam, protein aja kan bentuknya kristal gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya kayak tanin, resin, alkaloid itu kan termasuk essential oil latex itu kan metabolit sekunder. Jadi termasuk di situ apa ya, getah ya. Getah itu termasuk di sini. Jadi getah ketika kita melukai pohon nangka, pohon karet, keluarlah excretory material termasuk getah di situ ya. Itu masuk di benda-benda ergastik. Nah, kemudian yang lain, contoh yang lain apa? Pigmen. Termasuk apa pigmen ini? Klorofil, ya, beta karotin, dan seterusnya ya. Dan termasuk juga enzim. Termasuk juga nektar. Nektar itu kan kalau nektar bunga itu kan ada rasa manis di situ ya. Fruktosa banyak di situ ya. Oke, mungkin itu ya, untuk benda-benda ergastik ya. Jadi sangat jelas perbedaannya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Nanti akan juga kita praktikumkan ya. Jadi sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Saya berikan beberapa contoh bentuknya. Ya. Bentuk dari apa? Start grain atau amilum atau pati. Ya. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Kita bisa lihat di situ. Saya tunjukkan tiga contoh di sini ya. Dan saya tunjukkan eh, bagaimana penampakan di bawah mikroskop. Ya. Bagaimana penampakan di bawah mikroskop bisa dilihat di situ. Eh, yang pertama dari patinya kentang. Kalau patinya kentang itu eh, di bawah mikroskop ini SEM ya namanya, scanning electron microscope. Kalau tidak salah yang punya di UNED ini Fakultas Farmasi kalau tidak salah ya. Kita belum punya di MIPA. Nah, itu kelihatannya seperti ini starch itu. Sehingga apa bentuknya? Ya oval. Kan bentuknya kan kayak telur gitu ya. Bentuknya seperti itu. Jadi amilum, tepung lah istilahnya ya. Kalau kita pegang kan ya powder ya. Tapi kalau di dalam dilihat di bawah mikroskop ya seperti ini. Bentuknya adalah oval. Kalau tepung kentang ya. Nah, kemudian eh, kalau kita menggunakan mikroskop yang dua dimensi, kalau ini kan tiga dimensi, dua dimensi maka akan muncul yang namanya hilum. Jadi ada titik pusar di situ ya. Ada titik pusar, kemudian ada ring di sini ya. Nah, kayak kerang gitu ya. Seperti itu. Ini di kentang ya. Jadi belum tentu sama ini terkait motif yang ada. Contoh yang lain di eh, oh ini anu ya, maaf ya, ini salah ini apa namanya? Salah redaksi ya. Karena tadi saya copy paste ya. Nah, yang ini itu jagung.
yang bawah ini, bukan potato tapi corn ya. Corn atau bentuk jagungnya ya, bentuk tepung jagung kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti ini ya, seperti ini. Dan kalau lebih close up-nya seperti ini, poligonal bentuknya ya. Poligonal bentuknya seperti ya mirip-mirip jagung yang asli ya, tapi kayak lebih kasar gini bentuknya, ya. Agak kotak kayak gula batu gitu ya. Itu bentuknya poligonal. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ini salah ketik juga ya, bukan potato tapi wheat, tepung terigu. Ya. Tepung terigu itu bentuknya flat seperti ini. Jadi agak pipih gitu ya bentuknya. Nah, ini di bawah mikroskop yang dua dimensi. Jadi seperti itu. Ini hanya contoh saja, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya flat, oval, dan poligonal bentuknya, tapi ada yang lain. Ya. Dan ini saya berikan satu contoh, ya. Tepung tapioka, padi, dan sagu, itu apakah sama motifnya dengan yang sudah saya contohkan di sini, atau tidak? Nah, nanti bisa untuk melengkapi resume. Ya. Jadi silakan dicari eh, apa namanya terkait ada tidaknya hilum atau pusar ya. Kemudian terkait dengan bentuk dari masing-masing eh, starch ini. Tapioka, yang saya maksud tapioka, padi, dan sagu. Jadi silakan nanti ditulis di resume. Ya. Oke, mungkin itu terkait ergastic substance. Ya. Nah, tadi contohnya amilum. Nah, ini saya beri contoh lagi, yaitu kristal. Jadi benda ergastik yang lain itu adalah kristal. Nah, di praktikum nanti juga akan kita lihat ya, akan kita coba lihat beberapa contoh. Dan ini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah kristal dari garam. Ya, kalau di PPT lama ada garam kalsium oksalat sama kalau tidak salah kalsium karbonat. Ya, tapi yang saya contohkan hanya oksalat saja. Dari tanaman Hipos, Hipostas Phyllostaceae, ya. Ini kayaknya tidak ada di Indonesia, ya, tapi mirip-mirip seperti ini ya bunganya. Ini tanaman hias ya, tanaman hias daun kayaknya ya. Nah itu bentuk kalsium oksalatnya berbentuk kristal. Eh, Kristal asam oksalatnya berbentuk rapid. Ya. Rapid ini kalau di bahasa Indonesia kan menjadi apa namanya jarum ya jarum. Jadi bentuknya itu flat ya, ini ya seperti jarum itu kayak paku ya tapi kan ini bening ya namanya kristal ya seperti ini garamnya bentuknya ya. Kalau ini bentuk selnya ya, kalau ini bentuk selnya mungkin segi 6 bentuknya ya. Nah kristalnya yang mana yang ini yang kayak jarum paku yang ada di sini ya. Oke yang kedua saya contohkan lagi dari kalsium oksalat dari tanaman begonia bentuknya prismatik atau berbentuk prisma. Nah, di tahun kemarin ya sempat juga dipraktikumkan yang kelihatan itu bentuk prisma yang ini. Ya, bentuk prisma yang ini tidak kelihatan, yang ini juga tidak ketemu, belum ketemu. Ya, jadi yang ketemu waktu itu ini. Ya. Kemudian yang lain, contoh yang lain adalah kalsium oksalat pada Malva sinensis. Ini juga sepertinya eh, mungkin ada juga di Indonesia ya, tapi belum begitu familiar ya. Mungkin nama Indonesia juga ada. Nah, ini bentuknya adalah drus atau roset. Kalau drus atau roset ini, ya ini penampakan bunganya. Ini bentuknya ya. Kalau roset itu kita membayangkannya kayak bunga mawar saja ya, bunga mawar ya. Eh, itu bentuk kristal ya, tapi sehingga agak lancip-lancip itu ya, tidak seperti benar-benar bunga mawar ya, lancip gitu, lancip kaku gitu ya, namanya kristal ya seperti itu ya. Kan mirip-mirip dengan bunga mawar ini ya, bentuk terus itu ya kayak gitu ya. Yang terakhir adalah bentuk sen. Nah, ini tahun kemarin di praktikum juga ditemukan ya. Kita menggunakan spinach atau bayam. Jadi daun bayam kita cek di bawah mikroskop, kemudian selnya seperti ini ya.
kemudian ditemukan kalsium asam kristal oksalatnya berbentuk pasir, ya, seperti ini. Ya, mungkin mirip-mirip dengan amorf atau kristal yang tidak beraturan, ya. Itu. Nah, semoga minggu depan nanti kita bisa praktekkan dan ketemu, ya, sehingga nanti bisa digambar di buku laporan, ya. Oke, mungkin itu terkait kristal kalsium oksalat. Nah, ini yang terakhir terkait ergastic substance. Terakhir itu maksudnya contoh, ya. Contoh yang terakhir terkait ergastic substance, tapi saya tidak menjelaskan bentuk-bentuknya, ya. Tidak, namanya minyak ya cair gitu, ya. Pasti cairan gitu loh produknya, tidak ada bentuk-bentuknya. Hanya saja, ya, kalau di tanaman atau di tumbuhan itu ada tempat untuk menyimpan, ada tempat untuk membentuk gitu, ya. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya, ya, karena ini bukan kristal ya contoh, tapi oil yang ini, ya. Contoh oil, essential oil, kemudian minyak kayu putih, minyak asiri, minyak apa, wis pokoknya yang tanaman yang menghasilkan minyak, baik dari biji, baik dari daunnya dan seterusnya, ya. Karena essential oil ini kan sangat sering digunakan manusia, terutama untuk terapi. Ada aromaterapi, ada pengobatan alternatif, misalnya kalau yang menderita insomnia, kemudian diberi lilin minyak atsiri, biasanya bisa tidur. Bisa juga untuk apa ya, yang flu-flu, mungkin juga yang terkena virus, minyak kayu putih dioleskan, itu kan bisa sembuh juga, ya. Jadi banyak ya, anunya apa namanya, fungsinya essential oil itu. Nah, di sini saya tunjukkan struktur yang menghasilkan itu yang mana di bagian sel itu, ya. Nah, ini saya contohkan bahwa di permukaan daun itu kan ada trikoma, ya. Kan ada trikoma. Ini kan trikoma seperti di halaman pertama tadi, di slide pertama, ya, trikom. Nah, penampakan di bawah mikroskop itu seperti ini. Ukurannya berapa? Nah, ini akan ada skalanya, ya. Ya, kisarannya lebarnya ya mungkin sekitar 50 mikro. Kalau diskemakan itu seperti di gambar C dan D. Artinya apa? Sebenarnya ini yang menghasilkan oil itu adalah jenis trikoma juga, ya. Tapi trikoma yang memang khusus, dia termodifikasi. Ya, termodifikasi membentuk semacam gelembung di sini. Kemudian disitulah nanti dari bawah itu ditransfer ke sini minyaknya. Ya, minyaknya ditransfer ke sini sehingga kalau terjadi penimbunan minyak akan menggembung seperti ini di permukaan daunnya, ya. Ya, kita tidak kelihatan, kita tidak akan melihat, ya. Tapi kalau diekstrak pasti akan muncul minyak, ya, gitu, ya. Nah, ini penampakan yang lain, ya. Tetap di situ ada trikoma yang original dan ada yang terisi oleh minyak, gitu, ya. Nah, kalau kita ingin melihat yang scanning seperti tiga dimensi ini kesulitan, ya, karena harus pakai mikroskop ya, SEM tadi. Nah, tapi kalau kita menggunakan mikroskop biasa, ini bisa dicoba, ya, di praktikum, ya. Semoga aja nanti kita bisa menemukan ini, ya. Ini yang agak menggembung ini. Ya, oke, ya. Jadi itu contohnya untuk yang apa namanya, oil, ya. Dan ini saya berikan contoh kayaknya dari tanaman Arabidopsis, ya, kalau kayaknya tanaman dikotil, ya. Oke, karena kan kebanyakan memang dikotil yang menghasilkan minyak, kayak apa, minyak kayu putih dan seterusnya. Oke, mungkin itu. eh, oke, sampai di sini saya stop share dulu. Apa ada yang ditanyakan? Kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Kalau saya lanjutkan di sini ada plant cell wall. Nah, ini lagi di sini saya menyediakan video, ya. Saya menyediakan video yang bisa diakses lewat barcode ini. Nanti bisa menggunakan Google Lens untuk mengakses dari sudah saya pilihkan dari Khan Academy. Durasinya 7 menit lebih sedikit, ya. Dan di situ sangat lengkap mulai dari maksud saya untuk basic information itu lengkap, ya. Mulai dari strukturnya, ya, struktur sinic cell, ada middle lamella, kemudian
ada dinding sel primer, ada plasma membran, ada juga di situ komponen penyusun. Ya, di video ini ada. Ya. Kayaknya orang native speaker yang menjelaskannya, jadi insya Allah mudah dipahami. Sampai penyusunnya, ya, selulus, pektin, hemiselulus, insya Allah ada di situ. Ya, oke. Jadi nanti bisa dilihat nanti malam, ya. Kemudian kita lanjut di berikutnya, ya. Ini eh di sini, ya, judulnya adalah cell wall thickening, ya, atau penebalan dinding sel. Nah, apa yang dimaksud di situ? Secara original, secara fitrahnya, ya, istilahnya, awalnya yang ada itu ya memang hanya primary cell wall. Jadi dinding sel primer satu-satunya itu awalnya, ya. Ada, bisa dilihat di sini, ya. Kalau ini TS atau transfer section, cross section. Kalau yang ini adalah LS atau longitudinal section. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya lihat yang bawah aja. Ya, kalau yang ini agak susah melihatnya. Ya, lihat yang bawah aja. Nah, ini kan primary wall atau dinding sel primer. Artinya apa di situ? Ini adalah bagian terluar. Bagian terluar ini sel satu, sel yang kanan ini sel satu, yang ini ada sel yang lain. Ya, hanya dipotong aja ya gambar. Kalau tidak pengen dipotong gambarnya yang ada di sini. Ya. Jadi ini potongan dari ini. Ya, makanya ini saya beri contoh. Ya, ini potongan di sini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika terjadi penebalan, ya, maka larinya ke dalam gitu ya. Larinya ke dalam. Karena yang paling luar itu kan dinding sel primer. Kalau ada satu lapis di sini disebut dengan secondary wall 1 atau dinding sel sekunder. Ada penebalan lagi dinding sel sekunder 2 atau bisa dikatakan dinding sel tersier kan gitu ya. Ada penebalan lagi di S3 ini, ada secondary wall 3 atau dinding sel ketiga atau tertier dan seterusnya ya. Nah itu. Jadi ini yang menyebabkan tanaman itu bisa menjadi besar, bisa menjadi tebal, ya itu ya. Tapi yang perlu diingat, tidak semua tanaman mengalami ini. Ya. Artinya apa di situ? Ya memang kadang cuma satu dinding sel, kemudian memang ukurannya tebal, ada yang seperti itu. Ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja, dan ini saya contohkan sel parenkim. Ya, kenapa sel parenkim? Karena memang sel parenkim itu adalah sel yang paling banyak, ya, menyusun jaringan, paling banyak menyusun eh, tanaman. Ya. Parenkim itu kan jaringan dasar. Ya. Nanti kita pelajari di histologi parenkim. Ya. Jaringan paling dasar, jaringan paling banyak. Ini. Seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penebalan sel, tapi di slide berikutnya juga ada penjelasan ya. Nah ini lebih kompleks lagi ya penjelasannya. Eh, Terkait dengan struktur yang bisa menghubungkan satu dinding sel satu ya, menghubungkan dinding sel satu atau sel satu dengan sel yang lain melalui apa ini? Plasmodesmata. Jadi plasmodesmata itu nama lainnya kan jembatan plasma. Berarti kalau jembatan plasma, berarti dia kan cairan gitu ya. Tapi yang di sini yang dimaksudkan ya adalah lubang atau semacam pipa yang itu menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lain. Ini kita bisa lihat ya, yang paling sederhana di sini. Ya. Ini yang paling sederhana. Yang ada tanda panah ini adalah plasmodesmata. Ini ya. Sel satu di sini, sel lainnya di sini. Ya. Yang ada plasmodesmatanya. Ya. Yang sel lain kan tidak ada jembatannya, tidak ada plasmodesmatanya. Gitu ya. Nah, kalau di tiga dimensi seperti ini. Ya. Karena ini hanya flat ya, kalau di tiga dimensi ada lubang-lubang di sini. Jadi plasmodesmatanya itu bisa dua, bisa satu, bisa tiga, ya, tergantung dari masing-masing sel. Nah, kalau kita lihat ya, secara real di bawah mikroskop, ini pendekatan yang digunakan bukan scanning elektron mikroskop, tapi transmission, ya, TEM, transmission
electron microscope atau TEM. Ya. Jadi gambarnya 2 dimensi, tapi original. Ini adalah bentuk sel asli, ya, yang mereka ingin menunjukkan adanya plasmodesmata. Mana plasmodesmatanya? Ini, ya, yang menghubungkan ini kan ini ada tiga pipa yang menghubungkan sel satu dengan sel yang lain. Ya. Kemudian ini ada 2, ada 1 lagi dan seterusnya. Ya. Dan ini tidak ada ketentuan jarak ya sebenarnya. Kadang ada 3, kadang ada 1 dan seterusnya. Kadang tidak ada gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini sel wall-nya mana? Ini yang putih. Yang putih ini adalah sel wall ini. Nah, bisa dilihat ini. Ini sel satu, ini sel yang lain. Gitu ya. Jadi tetap saling terhubung. Nah, kalau dikartunkan atau diskemakan, jadinya seperti ini. Ini jauh lebih detail. Ada sel satu di bawah, ada sel yang lain ada di sini. Ya, ya, itu. Dan ini adalah plasmodesmata di sini. Makanya di sini fungsi plasmodesmata sangat penting sebenarnya di sel tumbuhan. Ya, karena bisa untuk signaling molekul masuk di sini, bisa untuk molekul yang lain juga masuk. Jadi itu ya. Bahkan molekul-molekul yang berkaitan dengan fungsi, ya, transporter atau terkait dengan hasil metabolisme ya. Itu bisa di sini. Garam ya lewatnya di sini. Itu. Nah, ini terkait struktur. Yang berikutnya terkait fungsi. Nah, terkait fungsi plasmodesmata ini saya tunjukkan satu gambar ya, satu gambar ini nanti akan diperdalam di fisiologi tumbuhan ya, nanti akan diperdalam lagi. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana eh, bagaimana plasmodesmata itu menghubungkan sel satu dengan yang lain. Ini kita bisa lihat gambar yang peak, yang ini yang ada tulisan simplas. Nah, itulah ya eh, yang dikerjakan oleh plasmodesmata, mulai dari sel epidermis, ya, jaringan epidermis, misalnya ini selnya seperti ini, bisa masuk ke korteks melalui plasmodesmata, bisa masuk ke jaringan berikutnya endodermis, lewat juga plasmodesmata di sini, bisa masuk ke perivesikel, lewat juga plasmodesmata, pada akhirnya masuk di xilem atau jaringan pengangkut. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang ini, yang apoplas, ya, maka simplas jauh lebih cepat karena ada cupnya, karena ada pipanya yang langsung nembus di sini. Nah, ya kan? Kalau apoplas apa? Coba yang ini, ya, yang warna agak gelap itu adalah cell wall. Ya. Cell wall itu kan, ya, apakah tidak bisa ditembus? Bisa, tapi susah gitu ya. Ya, makanya di sini saya contohkan satu gambar ya di bagian kanan ini. Ada gambar yang menunjukkan bahwa plasmodesmata itu sangat penting karena fungsinya apa di sini. Ya. Jadi gambar ini itu memang fokus ke plasmodesmata. Nah, fungsinya adalah ya ini ya sebagai cell wall channel yang tadi sudah saya jelaskan. Mulai dari molekul yang digunakan untuk traffic sampai dengan molekul yang digunakan untuk signal. Makanya di gambar ini adalah saya ambil dari artikel review ya, yang bunyinya apa ini? Plasmodesmata battleground against intruder. Ya. Jadi plasmodesmata itu sarana untuk mempertahankan diri dari intruders. Kalau intruders itu bahasa Indonesianya penyusup. Jadi ada misalnya cekaman biotik, apa namanya kayak jamur bakteri yang ataupun virus yang akan mengganggu, maka kan bisa dihadang di pintu-pintu plasmodesmata ini gitu ya. Mulai dari pintu menuju korteks, menuju ya artinya dari luar bisa dihadang ya gitu ya. Jadi itu fungsi dari plasmodesmata dan memang kalau kita ingin bicara atau fokus di cell to cell communication, maka kita harus paham plasmodesmata karena molekulnya itu lewat situ, lewatnya ya. Signaling molekulnya itu lewat plasmodesmata memang ya. Oke, mungkin itu dan yang terakhir sekarang. Yang terakhir terkait ini adalah materi yang terakhir.
Ya, materi yang terakhir itu terkait PIT atau kalau di PPT lama disebut dengan istilah noktah ya. Disebut dengan istilah noktah. Eh, Banyak penjelasannya di situ, tapi saya kira ini lebih mudah untuk dipahami. Ya, saya coba carikan yang gampang, yang lebih mudah dipahami, dan yang perlu diingat, PIT itu bukan plasmodis mata, itu yang perlu diingat ya. PIT itu adalah noktah eh, atau apa ya istilahnya, celah lah, semacam celah ya gitu ya. Nah, di sini saya tunjukkan satu definisi ya dari PIT atau noktah, region of the plant cell wall in which the secondary wall is interrupted. Artinya apa? Pit itu ya atau nokta itu adalah bagian dari dinding sel ya. Terutama yang di sini yang dimaksud adalah dinding sel original atau dinding sel primer gitu ya. Yang tidak mengalami penebalan menjadi dinding sel sekunder ya. Jadi tidak mengalami penebalan. Contohnya apa? Ini pit itu celah inilah ya yang dimaksud di tanda panah ini celah. Artinya apa? Kanan kirinya kan mengalami penebalan ke dalam. Ini ke dalam sini penebalannya, ini ke dalam sana penebalannya gitu ya. Nah, beda dengan plasmodesmata, fungsinya apa? Menghubungkan dua sel. Nah, ini kan plasmodesmata. Ada jembatan plasma di situ ya. Beda dengan PIT. Kalau PIT tidak ada jembatan, hanya celah yang memang di situ tidak mengalami penebalan. Jadi tetap dinding sel primer di situ, tapi sampingnya mengalami penebalan gitu ya. Nah, terkait tipe yang ada Terkait tipe yang ada, ini saya sederhanakan, saya coba cari yang paling gampang ya. Jadi secara sederhana ada satu, dua, tiga ya. Secara sederhana lah ya. Jadi ada simple, ini contohnya. Simple pit. Simple pit itu bagaimana? Ya eh, ini ya, kanan kiri atau atas bawah mengalami penebalan menjadi dinding sel sekunder, tapi yang bagian ini tidak mengalaminya itu disebut dengan istilah noktah sederhana atau simple pit gitu ya. Tuh, ya. Nah, kemudian yang kedua ada istilah border pit. Nah, kalau di PPT lama itu disebut dengan istilah noktah berhalaman gitu ya. Noktah berhalaman dan biasanya ada torus di sini ya, penonjolan sedikit gitu ya. Nah, apa maksudnya noktah berhalaman? Itu tidak lurus seperti ini. Jadi ada sedikit agak apa ya? Agak masuk sedikit di sini, kemudian di sini juga ada agak masuk sedikit. Ya, ada halaman di situ ya. Di sini ada halaman gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian eh, ada yang half simple, ada yang juga half border. Artinya apa? Kalau di sel yang satu itu terjadi penebalan, ya. Ini terjadi penebalan dan sederhana kan penebalannya. Tapi di sel berikut, di sel lawannya itu tidak ada penebalan sama sekali di sini kan tidak ada penebalan sama sekali. Ya, itu yang disebut dengan istilah eh, apa half simple atau noktah sederhana yang tidak sempurna gitu. Sama juga ketika kita menganalogkan dengan yang border atau yang berhalaman. Karena ini tidak ada lawannya, maka disebut dengan istilah half border atau nokta berhalaman tapi tidak sempurna. Ya. Jadi itu yang penjelasan terkait noktah dan ini kayaknya dipraktikumkan juga di sitologi. Ya. Jadi semoga saja nanti semua yang ada di sini paham sehingga nanti praktikumnya akan lebih paham lagi dan akan lebih cepat nanti menemukan ketika menganalisa atau melihat di bawah mikroskop. Ya, oke. Jadi saya kira itu. Ya, oke. Saya kira itu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya karena sudah maghrib. Takutnya maghribnya habis ini ya. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan secara offline. Ya. Dan saya akhiri untuk hari ini perkuliahannya terkait sitologi dan harapan saya tetap belajar ya karena tadi kan yang saya sampaikan tidak sebanyak yang ada di PPT lama, tapi insya Allah sudah agak merangkum dari yang ada ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.